Ringkasan singkat hadits tersebut, akulah Nabi yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir dibangkitkan. Sebagian orang soleh menyebutkan bahwa hadis itu terbalik. Maksudnya hadis itu terbalik pada diri sang perawi, karena dialah Nabi terakhir dalam penciptaan dan yang pertama dalam kebangkitan. Saya katakan ini tidak benar, tetapi kata-katanya adalah, saya adalah Nabi pertama dalam penciptaan dan terakhir dalam kebangkitan. Apa yang saudara yang terhormat anggap sulit, tidaklah sulit, karena makna yang terakhir dari mereka dalam misi adalah misi, yaitu permulaan turunnya wahyu, sebagaimana yang disebutkan sebelum misi dan setelah misi ketika mengacu pada Mekah. Adapun hadits, ia memiliki 3 jalur periwayatan, yaitu yang pertama adalah mursal dan yang keempat adalah jalur periwayatan yang terpotong. Hadits ini dikumpulkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Vol. 3, hal 470. Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Zur'ah al-Dimaski menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakekar menceritakan kepada kami, Said bin Bashir menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepadaku, dari Al-Hasan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala mengabarkan kepadaku. Bahasa Indonesia, semoga Allah merahmatinya, berdasarkan sabda Nabi, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian. Mengenai firman yang Maha Kuasa, dan ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari kamu dan dari Nuh, ayat itu, Nabi, semoga Allah memberkahi dan memberinya kedamaian, berkata, akulah Nabi pertama dalam penciptaan dan terakhir dalam kebangkitan, maka dia memulai dengan aku sebelum mereka. Sa'id bin Bashir lemah Sa'id bin Abi Aruba meriwayatkannya dari Qatadah dengan mata rantai yang terputus, yang lebih masuk akal. Sebagian dari mereka meriwayatkannya dari Qatadah dengan mata rantai yang terputus, dan Allah Maha mengetahui. Saya katakan bahwa pernyataannya yang diriwayatkan dari Sa'id bin Bashir adalah daif, yakni lemah dan masih diperdebatkan sebagaimana dalam Al-Tahzib. At-Zahabi mengatakan tentang hal ini dalam Al-Kasaf, Sa'id bin Bashir al-Basri al-Hafiz menetap di Damaskus. Berdasarkan otoritas Qatadah dan Al-Zuhri, dan berdasarkan otoritasnya, Al-Bukhari berkata bahwa mereka berbicara tentang ingatannya, tetapi itu mungkin. Dahim berkata bahwa dia dapat dipercaya. Dan Syekh kami menganggapnya dapat dipercaya. Dia berkata dalam Al-Maqasid, diriwayatkan oleh Abu Naim dalam Al-Dalail, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Ibnu Lal. Dan melalui rantai periwayatannya dari Ad-Dailami atas otoritas Abu Hurairah, dengan rantai transmisi yang dapat ditelusuri sampai ke Nabi. Saya katakan, dan saya temukan saksi hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Nabi, yang diperkuat olehnya. Dalam Majma' Al-Zawaid, Vol. 1, hal 71, dan dalam hadis perjalanan malam. Berdasarkan riwayat dari Tuan kami Abu Hurairah, bahwa Allah SWT berfirman kepada nabinya, dan aku telah menjadikan kamu sebagai nabi yang pertama kali diciptakan, dan sebagai nabi terakhir yang diutus. Al-Haythami berkata, diriwayatkan oleh Al-Bazar dan orang-orangnya yang terpercaya. Kecuali bahwa Al-Rabi bin Anas berkata dari Abu Al-Aliyah atau yang lainnya, maka para pengikutnya tidak diketahui, maksudnya dalam hal ini adalah dia bukan Abu Al-Aliyah. Hal ini disertakan oleh Al-Tabari dalam interpretasinya, Vol. 15, hal 6. Ali bin Sahal meriwayatkan kepadaku, Hajjaj meriwayatkan kepada kami, Abu Ja'far Al-Razi meriwayatkan kepada kami. Dari Al-Rabi bin Anas, dari Abu Al-Aliyah Al-Riyahi,
dari Abu Hurairah, atau yang lainnya. Abu Ja'far meragukan firman Allah SWT. Maha suci Allah yang telah membawa hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jibril datang kepada Nabi, dan di dalamnya, dan aku menjadikanmu sebagai nabi pertama yang diciptakan, yang terakhir di antara mereka yang diutus, dan yang pertama di antara mereka yang diadili. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam dalil 2/396 bahwa Al-Hakim Abu Abdullah meriwayatkannya dari Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl bin Muhammad Al-Sarani dari kakeknya dari Ibrahim bin Hamzah Al-Dari Subairi dari Hatim bin Ismail. Isa bin Mahan meriwayatkan kepadaku, maksudnya Abu Ja'far Al-Razi dari Al-Rabi bin Anas dari Abu Al-Aliyah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan hal itu. Artinya, tanpa keraguan, bab tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, Abu Al-Qasim. Nabi Rahmatullahi Wasallam Muhammad bin Al-Hasan menuturkan kepadaku, bahwa Al-Fadl menuturkan kepada mereka bahwa ia membaca dari Abu Abdullah Abu Al-Nadar bahwa Abu Ja'far Al-Razi menuturkan kepada kami, dan ia menyebutkan hadits Al-Asadi yang berkata, dan aku jadikan engkau sebagai nabi yang pertama kali diciptakan, yang terakhir diutus, dan yang pertama di antara mereka yang terpenuhi, dan dia menyebutkan hadits. Al-Fadl berkata, Ahmad adalah nabi pertama, artinya dia diciptakan. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dari kamu dan dari Nuh, maka dia memulainya dengan dia. Harb bin Ismail Al-Karmani menuturkan kepadaku bahwa ia pernah bertanya kepada Ishaq, yaitu Ibnu Rahawai, tentang hadits Maisarah Al-Fajr. Ia berkata bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, kapankah engkau menjadi seorang nabi sementara Adam berada di antara ruh dan tubuh? Apa maksudnya? Katanya, sebelum ruh ditiupkan ke dalam dirinya dan dia diciptakan. Aku berkata, dan hadits Maisarah yang dirujuk, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Al-Isabah, rantai periwayatannya kuat. Al-Manawi berkata, akulah manusia pertama yang diciptakan dan manusia terakhir yang dibangkitkan, karena Allah telah menjadikannya sebagai kenyataan yang tidak dapat diketahui oleh akal pikiran kita. Dan dia telah menganugerahkan kepadanya uraian tentang kenabian sejak saat itu, kemudian ketika waktu berakhir dengan hal-hal gaib. Nama dalam haknya terhadap keberadaan tubuhnya dan hubungan jiwa dengannya, maka hukum waktu dipindahkan kepada nama yang tampak, sehingga ia muncul secara utuh, tubuh dan jiwanya. Adapun perkataan dalil, apa yang dimaksud dengan penciptaan adalah perkiraan, bukan penciptaan, karena sebelum kelahirannya ia tidak ada. Al-Subki mengomentari hal ini dengan mengatakan bahwa jika seperti itu, ia tidak akan istimewa. Beliau berkata, aku adalah seorang nabi. Beliau tidak mengatakan bahwa aku adalah seorang manusia dan tidak juga aku ada, yang menunjukkan bahwa kenabian beliau sudah ada sejak awal penciptaan waktu di alam gaib, bukan alam nyata. Maka ketika waktu berakhir dengan nama tersembunyi dalam eksistensi tubuhnya dan hubungan jiwa dengannya, aturan waktu dalam perjalanannya dipindahkan ke nama yang tampak, sehingga muncul dalam esensinya, tubuh dan jiwa, sehingga hukum yang berlaku padanya adalah hukum internal, atau hukum yang muncul dari hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para nabi dan rasul. Maka hukum yang berlaku padanya adalah hukum eksternal, sehingga hukum yang dikeluarkan oleh nama internal itu dihapuskan oleh hukum nama eksternal.
menunjukkan perbedaan dalam hukum kedua nama tersebut, meskipun hukumnya satu, dan Adam berada di antara jiwa dan tubuh, artinya Yang Maha Tinggi memberitahukan kepadanya tentang derajatnya, yaitu jiwa. Sebelum terciptanya tubuh manusia, sama seperti perjanjian yang diambil dari anak-anak Adam sebelum penciptaan tubuh mereka. Ibnu Arabi menyebutkannya dan dari sini sebagian mereka mengambil perkataannya, ketika Allah mengambil dari anak cucu Adam, dari punggung mereka, keturunan mereka dan membuat mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri, bukankah aku ini Tuhanmu? Muhammad adalah orang pertama yang mengatakan, ya. Dan karena alasan inilah dia datang sebelum para nabi, dan dia adalah yang terakhir diutus. Jika dikatakan bahwa realitas Adam ada dalam struktur yang diciptakan dari tanah liat yang ditiupkan roh, maka kombinasi roh dan tubuh adalah yang bernama Adam. Apa maksudnya Adam berada di antara jiwa dan tubuh? Jawabannya adalah itu adalah metafora untuk apa yang datang sebelum ciptaannya yang lengkap. Dekat dengannya, sebagaimana dikatakan bahwa seseorang berada di antara sehat dan sakit, artinya suatu keadaan yang dekat dengan keduanya.